Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan mempraktekkan cara instalasi software, salah satu software yang akan kita gunakan untuk memproses data yang kita miliki. Dalam artian nanti digunakan untuk menganalisa data yang kita miliki. Dalam hal ini software yang nanti akan saya praktekkan instalasinya adalah software Rapid Miner versi 5.2. Ada dua jenis software, ada dua software yang ada di 5.2. Nanti kebutuhannya tergantung dari laptop ataupun komputer yang kalian miliki. Apakah yang kalian miliki 64 bit atau 32 bit. Oke, setelah melakukan instalasi, langkah selanjutnya adalah pengguna diminta untuk membuat yang namanya repository. Menjalankan Rapid Miner 5.2 untuk pertama kali akan menanyakan pembuatan repository. Jadi setelah kalian melakukan instalasi, selanjutnya kalian jalankan Rapid Miner-nya, dia akan minta untuk dibuatkan repository. Repository itu buat apa? Repository ini berfungsi sebagai lokasi penyimpanan terpusat data dan proses analisa kita. Jadi fungsi dari repository yang kita buat pertama kali setelah pada waktu menjalankan Rapid Miner 5.2, ini digunakan untuk menampung data-data yang kita miliki. Latihan ataupun data-data yang kita miliki untuk menganalisa data. Contoh kurang lebih seperti ini tampilannya. Yang harus diisi itu ada dua. Yang pertama alias. Yang kedua root directory. Biasanya defaultnya adalah di My Document. Kalian bisa menentukan lokasi penyimpanannya di luar dari My Document itu sendiri. Boleh contohnya di drive C ataupun di drive D. Oke. Selanjutnya akan saya praktekkan cara melakukan instalasinya. Oke, kurang lebih tampilannya seperti ini. Ada dua software di Rapid Miner itu sendiri, yaitu aplikasinya ada yang versi 5.2 yang 32 bit, satunya lagi yang 5.2 untuk 64 bit. Tinggal kalian sesuaikan dengan versi laptop kalian. Cara ngelihatnya di mana? Kalian bisa ngelihat dari sistem di komputer kalian. Sistem information. Selanjutnya, nah yang kalian miliki, kalian menggunakan yang versi berapa? Contohnya di sini yang saya gunakan versi 32 bit. Contohnya versi 32 bit berarti yang harus kita install adalah yang 32 bit, atau kita bisa buka dari control panel kita. Control panel, selanjutnya ada sistem. Saya coba share. Nah, buka jendela control panel seperti ini, klik sistem. Nah, di sini akan terlihat sistem type-nya dia menggunakan 64 bit operating system-nya. Jadi kita bisa milih versi 64 bit untuk diinstal di laptop kita. Balik lagi ke softwarenya, berarti yang akan saya install berarti yang di tengah ini. Caranya seperti apa? Instalasinya sama dengan software-software ataupun aplikasi yang lainnya. Tinggal double klik. Oke, nanti akan muncul seperti ini. Dia harus dipindahkan dulu. Saya pindahkan dulu ke My Dokumen saya karena saya masih nyimpen di flash disk saya. Oke, saya pindahkan dulu ke My Dokumen, baru saya install. Nah, diklik, di double klik. Selanjutnya nanti tinggal tunggu tahap instalasinya. Oke, saya share dulu. Oke, ini kurang lebih tampilannya. Nanti akan muncul seperti ini nih. Welcome to the Rapid Miner 5 Setup Wizard. Diklik next. Selanjutnya ini diklik agree, I agree. Baru nanti lokasi penyimpanannya defaultnya biasanya di C program file. Diinstal aja. Selanjutnya tinggal tunggu proses instalasinya. Oke, ini kurang lebih tahapan instalasinya. Tinggal kita tunggu saja proses instalasinya.
Nah, kalian tinggal sesuaikan versi dari laptop kalian, apakah sistem operasi kalian menggunakan yang 32 bit atau menggunakan yang 64 bit. Nah, nanti tinggal kalian sesuaikan. Kalau yang 64 bit ya berarti kalian harus install yang Rapid Manner versi 5.2 yang 32 bit. Sebenarnya di atas versi 5 ada versi-versi yang lain, yaitu versi 6, versi 7, 8, dan versi 9. Cuman kalau yang versi di atasnya 5, nanti kalian diminta untuk registrasi terlebih dahulu. Registrasi di Google, kalian menggunakan akun di Google, baru selanjutnya nanti kalian akan diberikan license selama 1 tahun. Nah, selanjutnya biasanya yang pernah saya alamin, license tersebut bisa digunakan selama 1 tahun. Selanjutnya kalian diminta untuk membayar. Ini kurang lebih untuk yang versi di atasnya 5, terutama yang pernah saya gunakan yang versi 8 dan versi 9. Oke, mudah-mudahan sekarang sudah ada perubahan dan tidak harus registrasi dulu menggunakan alamat email. Dan alamat email yang harus kita gunakan pun harus menggunakan alamat email institusi. Contohnya seperti kalau kalian di Nusa Mandiri, kalian punya alamat email resmi dari kampus yang belakangnya ada @nusamandiri.ac.id. Oke, ini sudah masuk ke tahap selanjutnya, tinggal di next, sudah selesai. Oke, ini kurang lebih tahap instalasi dari software Rapid Manner. Selanjutnya tinggal kita buka Rapid Manner-nya. Kita jalankan. Sebentar, nanti saya share screen. Oke, ini sudah saya jalankan softwarenya. Pada waktu dijalankan pertama kali, nanti dia akan minta repository. Contoh seperti ini nih. Langsung muncul create initial repository, diklik OK saja. Oke, selanjutnya dia akan minta nah, seperti ini tampilannya. Dipilih yang new local repository kalau kalian hanya menggunakan lokal, kecuali nanti kalau kalian menggunakan jaringan client server, pilih yang new remote repository. Diklik new, aliasnya contohnya saya menggunakan inisial nama saya, Badrul. Selanjutnya root directory-nya ini yang harus kalian isi dan aliasnya. Biasanya default-nya di dokumen. Nah, di sini tinggal kita buat folder baru, contohnya data_rm. Nah, nanti data-datanya akan kita simpan semuanya di sini. Tinggal di double klik, selanjutnya diklik open. Sampai terisi seperti ini. Antara alias dan root directory-nya. Baru diklik finish. Oke, nanti tampilannya seperti apa? Sekarang kita coba jalankan Rapid Manner-nya, tunggu tahap selanjutnya. Oke, ini Rapid Manner-nya sedang dibuka. Sebentar, saya bantu share screen dulu. Rapid Manner. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita cek contohnya dengan cara klik New. Nah, repository kita ada di mana? Ada di sini nih. Nah, ini repository yang tadi saya buat. Nah, sebelum kita menjalankan aktivitas yang dari Rapid Manner-nya, sebelumnya ada yang perlu kita ketahui. Yang pertama, minta tolong ini menu-menunya banyak, usahakan jangan sampai di double klik menu-menu ini, karena nanti kalian akan pusing sendiri gitu. Oke, ini yang perlu kalian perhatikan. Berikutnya nanti baru kita coba ngetes data-data yang ada, contohnya dengan menggunakan data-data yang ada. Contohnya saya menggunakan yang data-data yang sudah ada di Rapid Manner-nya itu sendiri. Nanti kalian bisa melakukan proses-proses yang lainnya. Oke, ini kurang lebih untuk tampilan dari software Rapid Manner versi 5.2. Demikian penjelasan dari saya yang ngebahas tentang proses instalasi dan pembuatan repository di Rapid Manner 5.2. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.